Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini gue mau sharing aja tentang pengalaman gue menggunakan motor Xeon GT125. Ini motor tahun 2015. Gue nggak bakal nge-review lengkap atau detail karena gue bukan ahli permotoran, gue bukan tukang review motor. Cuman berbagi pengalaman aja nih, pengalaman gue menggunakan motor Xeon ini. Jadi motor Xeon ini gue beli second di tahun 2020 waktu lebaran dengan harga di 5.800.000. Dan ini kondisinya kayak gini teman-teman, pas sudah baru beli itu udah ya kayak gini aja, bener-bener kalau dari body sih teman-teman bisa lihat sendiri ya, masih lumayan gitu ya. Ini gua yang masangin ininya nih, apa namanya, stiker, karena tadinya di sini udah item-item jadi biar lebih baru ya, bagus ya, cuman sekarang rontok-rontok lagi. Ini juga gua pasangin stiker biar rapi, karena tadinya udah kurang rapi, tapi stikernya kayak kurang bagus ya, jadi sobek-sobek lagi tuh. Tapi kalau dari body sih aman ya, maksudnya nggak ada yang patah, nggak ada yang rusak gitu, cuma lecet-lecet doang. Tadinya nih lecet, makanya nih gua tutupin pakai stiker nih ya. Dan terus ini gua kasih stiker lagi Yamaha gitu. Tadinya di sini nggak ada, Yamahanya beda tulisannya, nggak kayak gini. Intinya body aman lah ya. Ini tuh sebenarnya kalau dari body lecet-lecet kayak gini doang waktu baru. Jadi buat temen-temen yang pengen beli motor ya bekas, yang penting punya motor buat kemana-mana gitu kan, daripada jalan kaki, daripada beli yang baru harus ngeredit beberapa tahun ya kan, pusing mikirin cicilan per bulannya. Jadi saran gua sih beli second Yamaha nih, terutama Xeon nih turunnya jauh banget ya, sekitar 5 juta 6 juta. Nih gua dapet 5.800.000 teman-teman, di bawah 6 juta. Tapi tetap aja ini pas sudah beli gua servis, gua ganti aki, ya bisa habis 6,5 juga lah, ujung-ujungnya 6 jutaan lah. Tapi ini lengkap surat-suratnya, BPKB ada, STNK ada, hidup SNK-nya, jadi udah lumayan murah ya. Terus pengalaman gua pakai motor ini adalah, jadi gua baru tahu ya, lihat review di YouTube, motor ini tuh dulunya buat nyaingin Vario 125. Tapi ternyata motor Vario 125 tetap laku. Akhirnya Xeon GT ya, Xeon GT ini akhirnya kalah ya, dan gagal gitu ya, berhenti produksi di tahun berapa ya, 2016 atau 2017 ya. Faktornya pertama menurut gua sih, kenapa Xeon GT ini gagal menyaingi Vario, karena motornya kecil teman-teman. Bener, gua lihat di review YouTube, karena emang rata-rata orang milih Vario itu karena motornya agak panjang, agak lebar. Jadi keluarga-keluarga yang udah punya anak, punya istri itu kadang-kadang mau jalan-jalan itu butuh motor yang agak gedean gitu ya, buat bawa anak istrinya. Makanya motor Vario itu selalu jadi pilihan. Tetangga gua juga waktu gua tanya kemarin mau beli motor apa, mau Vario aja soalnya agak lebaran katanya. Emang motor Vario agak lebih lebar daripada motor yang lainnya. Sedangkan Yamaha dia datang ingin menyaingi Vario, cuman Yamaha mungkin masih belum ngeh ya kenapa Vario laku. Dia udah banyak ngedesain motornya dengan bagus ya. Kalau dari desain bagus, udah gitu teknologinya juga dia udah diperbarui, injeksi. Waktu itu kan Vario belum injeksi, dia udah injeksi duluan gitu ya. Tapi ternyata masih tetap gagal, karena ternyata faktor utamanya adalah ukuran motornya. Jadi Xeon GT ini harganya dulu agak lebih mahal dikit dari Vario, tapi motornya lebih kecil gitu. Sedangkan orang kan pengennya motor gede gitu ya, udah lebih murah agak gedean, makanya Vario tetap laku. Dan GT ini pun akhirnya kalah bersaing ya dengan Vario. Ya itu sejarahnya aja. Salah satu faktornya tadi ukuran yang menurut gua kurang dilirik oleh orang-orang ya dibandingkan Vario. Nah, untuk kekurangan yang kedua menurut gua sih, di samping ukuran yang kecil, emang kecil sih, jadi gue juga agak susah kalau bawa istri gua naik motor ini ya. Jadi kedua kekurangannya adalah ininya teman-teman, apa namanya, tangki bensinnya ini kecil banget ya, cuman 3,8 liter. Jadi nggak nyampe sampai 4 liter. Rata-rata kan motor Matic kayak gini tuh 4 liter bensinnya ya. Kalau ini cuman 3,8. Makanya BBM-nya tuh kok kayak cepet turun gitu ya, indikatornya. Ternyata bukan karena boros. Kalau boros sih nggak terlalu ya, sedang lah. Cuman karena ternyata emang tangkinya aja yang kecil. Dan juga untuk bagasinya ini sebenarnya nggak bisa dibilang gede-gede amat juga ya. Ada gara-gara ada ininya nih, bikin kecil nih. Ininya sih udah lumayan ya. Ini bawa jas hujan masih bisa tuh kayak gini. Jadi ya dibandingkan motor-motor yang lain ada yang lebih luas. Ini sih nggak terlalu luas ya bagasinya. Itu kekurangan-kekurangan keduanya. Yang ketiganya adalah motor ini teman-teman, apa namanya,
bodinya ini orang banyak yang ngeluh cepet goyang ya. Karena katanya motor Xeon GT ini tuh cuma ditopang oleh satu baut doang nih ke besi. Yang lainnya tuh cuma nempel ke bodi doang, ngancing gitu di baut. Sedangkan yang nempel ke besi bener-bener buat pegangannya tuh cuma ini doang satu. Makanya banyak motor Xeon GT tuh yang bodi ininya tuh ini oblak gitu ya, berisik gitu. Dan untungnya kalau yang punya gua ini dari awal beli emang kayak gini ya, kuat, kokoh, nggak oblak, nggak berisik ya, nggak reot gitu. Dan ternyata berarti ini bodinya masih bagus ya berarti. Nah itu dia kekurangan Xeon GT. Nah kalau ini untuk tampilan ininya masih full analog ya, speedometernya gitu ya, indikator bensin, ini kilometernya juga masih semuanya analog. Ini udah 50 ribuan kilometer, sen, lampu jauh, ini indikator apa, aki atau ini servis gitu kalau nggak salah. Jadi kekurangannya sih menurut gua itu aja sih, dari ukuran yang kecil, tangki yang kecil, bagasi yang kurang gede, sama bodinya yang gampang oblak. Kelebihannya sebenarnya banyak ya. Kalau kelebihan ini dari bodinya teman-teman bisa lihat sendiri ya, keren. Matanya ini menurut gua sih keren ya, bener-bener eagle eye kan ini katanya sebutannya, dan emang mirip elang sih ya. Kalau dilihat-lihat kayak gini keren banget, kayak menurut gua sih kayak mata robot ya. Gua kayak pernah lihat robot di Power Ranger gitu. Tengahnya tuh kayak gini, bulat-bulat gini, keren, jadinya kayak robot gitu. Kalau dari desain gue suka ya, lihat di sininya juga ada bolong-bolongan kayak untuk aerodinamik gitu ya, kayak buat udara gitu, tapi padahal bukan, ini cuman buat tempat klakson katanya di situ. Terus dari belakangnya tuh lihat, ini juga bagus, emblemnya timbul. Oh iya, untuk tampilan lampu belakangnya juga bagus ya, nggak kalah bagusnya kayak yang di depan kayak gini. Kacanya kaca bening ya, jadi keren gitu, nggak biasa. Biasanya kan kaca belakang sini merah. Pokoknya kalau dari segi desain sih gue suka. Nah untuk kepraktisan juga lumayan ya. Di sini ada dapat cukup dalam. Di sini juga dikit. Di sini ada. Ini gue tambahin sendiri ya. Nah kalau yang dari sananya nih, ini nih, gue baru ngeh ternyata di sini juga ada nih. Jadi cantolan ada dua, di sini sama di sini. Terus ya kalau bodi yang sini sih aman juga sih, nggak terlalu oblak juga, nggak terlalu berisik. Kelebihannya juga mesinnya ini enak katanya buat ngebut. Kalau gue sih ngebut nggak, kurang tahu ya, karena ini motor second ya. Jadi gue nggak tahu itu masih termasuk enak apa enggak gitu. Karena gue nggak tahu nyoba pas barunya kayak gimana. Tapi gue pakai motor ini maksimal mungkin di 70 km per jam doang. Belum pernah nyampe lebih dari itu. Karena emang jalanan di sini agak padat juga. Jadi gue nggak berani untuk lebih ngebut. Mungkin kalau dibawa ke BSD bisa dicoba di sono ya. Kira-kira kecepatannya mentok berapa gitu kecepatannya. Nah teman-teman, kalau untuk dari segi mesin kan, kalau lihat bodi tadi udah lumayan ya. Dengan harga 5,8 tuh bodi masih kayak gini sih menurut gua lumayan. Cuman kalau mesin nggak tahu nih, kira-kira kalau suaranya kayak gini mesinnya masih aman nggak sih? Soalnya ini pernah turun mesin juga karena olinya bocor ya. Jadi suara mesinnya tuh teman-teman dengerin deh. Sorry teman-teman, motor Jason gua alarmnya nyala. Nah kayak gini teman-teman suara mesinnya. Kemarin udah turun mesin ya, dibongkar, dibersihin karena olinya bocor, nggak tahu kenapa. Ya kayak gini suara mesinnya. Dan ini kemarin waktu habis dicuci tiba-tiba susah dinyalain gitu, nggak tahu kenapa. Gua nggak ngerti sih. Pokoknya waktu itu udah dicuci tuh tiba-tiba susah dinyalain. Kalau pakai Kickstarter bisa, tapi begitu diturunin motornya langsung mati gitu. Gua kurang tahu deh itu kenapa. Ya, begitulah kurang lebih pengalaman gua pakai motor ini. Kalau lihat geter banget ya motornya ya. Geter banget, kelihatan nggak? Ya intinya kalau untuk hanya sebagai motor kedua ya, untuk kebutuhan sehari-hari kemana-mana sih ya ini cukup lah ya. Yang penting masih bisa nyala, nggak ada problem, nggak ada mogok-mogok gitu ya. Dan bodinya juga bagus, desainnya modis gitu ya. Harganya murah, jadi ini pilihan buat teman-teman semua yang pengen nyari motor second ya. Dan lihat nih lampunya tuh teman-teman, di sini tuh ada gini-gini nih, keren nih, efek-efek gitu, bener-bener kayak robot jadinya kan. Menurut gua sih malah jadi kayak robot ya, bagus. Oke, sampai sini aja untuk pengalaman gua menggunakan Xeon GT ini. Pokoknya ini pilihan menarik buat teman-teman semua yang pengen punya motor
second tapi harga murah gitu ya, daripada beli baru cicilannya memberatkan. Lebih baik nyari yang kayak gini. Toh yang penting masih sama-sama bisa jalan, bisa nyampe tujuan ya kan, gak jalan kaki. Ya lumayan lah, bensin juga lumayan irit. Ya motornya juga lumayan ngebut. Jadi silahkan dicari di marketplace atau di mana. Semoga pengalaman gue ini bermanfaat ya. By the way, gue jadi punya 2 motor yang gak laku. Yang pertama CS1, ini motor utama gue. Dan ini dari tahun 2012, gue beli dari baru ini ya. Kalau ini beli dari baru. Dan ini motor kedua, dibeli 2020 second, motor tahun 2015. Jadi kenapa gue belinya motor-motor nggak laku semua ya? Tapi jujur motor-motor nggak laku ini sih dari segi desain bagus-bagus ya. CS1 unik gitu menurut gue, desainnya keren. Kalau ini sama juga gitu, keren kayak robot gitu ya. By the way, gue kalau ngelihat ininya tuh inget jersey bajunya Everton ya. Kayak baju sepak bola dari tim Everton, di lengannya tuh ada kayak gitu. Jadi gue lihat Everton tuh inget motor gue gitu. Xeon GT ini. Oke, sampai sini aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua atas pengalaman gue menggunakan motor ini. Mohon di share aja di komen yang udah pengalaman pakai motor ini, kira-kira gimana kesannya ya. Makasih yang udah nonton sekali lagi, dan sampai jumpa, dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take